Operasi berlangsung selama 2 jam. Ketika Nenek Susan didorong keluar dari pintu, semua orang mengerumuninya. Lucky mengumumkan dengan gembira, operasinya sukses besar. Nyonya tua Dirgantara dalam kondisi fisik yang sempurna, dia hanya perlu istirahat untuk saat ini. Operasinya sukses besar, ini berita bagus. Kakek Wira adalah orang pertama yang bersorak. Kebahagiaan menyebar di kerumunan seperti gelombang. Diandra tentu saja yang paling bahagia, bahkan lebih bahagia daripada memenangkan lotre sebenarnya. Dia berbalik untuk melihat Kinan segera, keangkuhan dan ejekan di matanya terlihat sepenuhnya. Dia tidak lagi takut pada Kinan. Dengan keberhasilan operasi, tidak ada yang perlu dia khawatirkan lagi. Bahkan jika Kinan memberikan bukti sekarang, itu akan terlambat. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk mencapai impian saya sekarang. Diandra hampir tidak bisa menahan diri. Namun, alih-alih mengantar Nenek Susan ke bangsal seperti orang lain, dia melangkah dengan percaya diri menuju Kinan. Diandra berhenti di depannya dan mengangkat hidungnya untuk berkata, "Kinan, hasilnya keluar. Kemenangan adalah milikku dan kamu kalah. Di mana kepercayaan dirimu sekarang? Di aman kemampuan yang kamu bicarakan? Lihat dirimu, kamu hanya pecundang yang tidak berguna. Kamu dengar aku, kamu telah kalah dariku, orang yang kamu rencanakan dengan sangat keras. Melayani kamu dengan benar, Cih." Kinan berdiri dengan tenang dan menjawab hanya dengan satu pertanyaan, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang?" Tentu saja, hasilnya jelas seperti siang hari. Jika aku bukan pemenangnya, menurutmu siapa pemenangnya? Kamu. Jangan tertawa. Pemenangnya adalah aku. Aku. Tepat pada saat itu, jeritan mengental darah menembus udara rumah sakit. Ruangan mulai panik dan kepanikan tercermin di hati Diandra. Apa yang terjadi? Nenek Susan, bertahanlah. Tolong beritahu kami ada apa. Dokter, cepat panggil dokter. Kakek Wira meraung. Diandra berbalik dengan kaku dan melihat Nenek Susan, yang baru saja dikeluarkan dari operasi, sedang dilarikan kembali. Dokter dan perawat berkerumun di sekitar Nenek Susan yang mengerang kesakitan di brangkar, sementara anggota keluarga lainnya mengejar para dokter dengan gugup dengan pertanyaan. Adegan itu tampaknya telah membeku di depan mata Diandra sementara teriakan minta tolong terus berulang di matanya. Itu adalah sensasi mimpi buruk. Dia menatap situasi dengan bodoh, otaknya tidak dapat memproses apapun. Apa yang terjadi? Perasaan buruk berkecamuk di hatinya. Tidak tahu apa yang terjadi? Sederhana saja, kamu gagal? Suara jernih Kinan terdengar di sampingnya. Diandra memutar kepalanya dan memelototinya. Aku gagal? Tidak mungkin, aku tidak bisa gagal. Ini tidak benar. Diandra menggelengkan kepalanya dengan keras seolah-olah untuk menjernihkan pikirannya, lalu dia berlari menuju Nenek Susan. Tidak, ini tidak mungkin. Aku bukan orang yang gagal. Setelah mendorong beberapa orang keluar dari jalannya, dia berhadapan langsung dengan Nenek Susan yang meringis kesakitan dan lengan buatannya yang meledak. Lengan yang dia rancang telah meledak. Diandra, apa yang terjadi ini? Jelaskan, kakek Wira memelototinya dengan marah. Di bawah pengawasan tatapannya yang berapi-api, Diandra tergagap-gagap menjawab, Aku tidak tahu kenapa. Bukankah ini desainmu? Bagaimana kamu bisa tidak tahu apa yang terjadi? Orang lain di antara kerumunan itu bertanya. Itu benar, produkmu adalah jebakan maut. Itu meledak beberapa menit setelah instalasi. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab jika sesuatu terjadi pada Nenek Susan? Jika sesuatu terjadi pada Nenek Susan, kami tidak akan pernah memaafkanmu. Wajah Diandra kehabisan warna dan jari-jarinya gemetar tak terkendali. Dia jelas tidak mengharapkan pembalasan datang begitu cepat dan parah. Semuanya berhenti berkelahi. Lucky menyela mereka dengan kasar.
lengan buatan telah meledak dan ledakan itu, meskipun kecil, telah merusak sistem sarafnya. Kita perlu melakukan operasi sekarang untuk mengangkat lengan itu. Kita perlu tanda tangan persetujuan dari anggota keluarganya saat ini juga. Aku akan memberimu tanda tangannya nanti. Tolong selamatkan dia, kakek Wira menyatakan dengan matanya yang melesat di antara luka lengan mantan istrinya dan wajah pucatnya. Lucky mengangguk dan tim ahli bedahnya bersiap untuk operasi. Saat pintu ruang operasi ditutup, kakek Wira menyalakan Diandra dengan keras. Apa yang terjadi dengan produkmu? Bukankah kamu sudah mengujinya? Ketika mereka dengan senang hati mendorong nenek Susan ke bangsalnya, lengan buatan itu tiba-tiba meledak, membuat mereka kacau balau. Nenek Susan mulai mengerang kesakitan seperti dia sekarat. Kakek Wira siap mencabik-cabik Diandra setelah menyaksikan penderitaan mantan istrinya. Sekelompok mata marah memelototi Diandra, menunggunya memberi mereka penjelasan yang dapat diterima. Diandra menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan suara gemetar, dia menjelaskan, "Kakek Wira, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Aku bersumpah itu tidak ada hubungannya denganku. Itu bekerja dengan baik selama pengujian internal. Aku tidak tahu apa yang salah. Masalahnya adalah desainmu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa yang salah?" Kakek Wira mengerang marah. Bahkan Nyonya Dirgantara pun bersikap dingin padanya. "Yah, Diandra, kami siap mendengar penjelasanmu. Mengapa ini bisa terjadi? Tapi aku benar-benar tidak tahu. Semuanya akan baik-baik saja." Diandra tergagap, tubuhnya berbicara tentang satu emosi, keputusasaan. "Tapi bagaimana bisa kamu tidak tahu?" Nyonya Dirgantara mendesak. "Tentu saja dia tidak tahu apa yang salah dengan produknya. Desainnya bukan miliknya sejak awal." Suara jernih Kinan menembus kerumunan. Mereka segera berbalik ke arahnya. Kinan berjalan dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Kepercayaan dirinya membungkam kerumunan. Diandra juga melihat ke arahnya dan matanya melebar dengan pemahaman. Dia akhirnya mengerti apa yang salah. Kinan telah memberitahu mereka sejak awal, desainnya palsu. Itu berarti lengan yang dia pegang berarti lengan yang asli. Diandra berkeringat dingin mengetahui kebenaran akan segera terungkap. Jika dia merasa panik sebelumnya, sekarang dia merasa langit runtuh. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah berdoa agar Kinan tidak mengeksposnya. Tapi apakah itu mungkin? Kalimat Kinan berikutnya menusuk hatinya yang sudah melemah. "Bukankah aku bilang dia mencuri desain palsuku? Jadi wajar saja jika produk akhirnya salah." Pada saat itu, perasaan keluarga Dirgantara sangat rumit. Kinan telah memperingatkan mereka bahwa produknya salah, tetapi mereka memilih untuk tidak mempercayainya, dan menuduhnya mencuri desain yang aslinya miliknya. Dengan semua yang telah terjadi, hampir semua dari mereka telah melihat kebenaran. Wajah mereka terbakar karena malu. Lagi pula, karena keputusan mereka untuk memihak Diandra, tragedi ini terjadi. "Tidak, desainnya milikku, aku tidak mencurinya." Pertahanan Diandra keluar dari mulutnya. Pada saat ini, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain tetap berpegang pada cerita aslinya. "Kakek Wira, aku bersumpah desainnya adalah milikku, tetapi aku dengan tulus tidak tahu apa yang salah. Ini adalah kesalahan cerobohku dan aku akan memperbaikinya. Akan lebih baik lain kali, aku janji." "Lelucon yang luar biasa, kamu bahkan tidak tahu di mana kesalahan produkmu. Namun kamu masih memiliki keberanian untuk mengklaim desainnya sebagai milikmu." Kinan tertawa ketika dia menyipitkan matanya untuk memperingatkan Diandra. "Bahkan pada saat seperti ini, kamu masih menolak untuk mengakui kesalahanmu? Jika bukan karena keserakahan dan keegoisanmu, Nyonya Tua Dirgantara bisa menghindari tragedi ledakan ini sepenuhnya. Dan itu mungkin menyebabkan dia tidak bisa dipasangi anggota tubuh buatan lain mulai sekarang."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.